Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manjadda wajadah, manzara'a hasadah. Kali ini kita akan mereview bagaimana cara penggunaan pupuk kohe sapi padat. Artinya pupuk padat, dalam hal ini kohe sapi. Jadi kohe sapi ini saya beli di masyarakat dalam keadaan basah. Kemudian saya simpan di pinggiran sawah sekitar 1 bulan, dijemur sambil difermentasi dengan menggunakan POC buatan sendiri. Tentunya jangan ada yang bayar ya. POC yang saya gunakan seperti hanya E4 yang dibeli di pertanian. Namun hasilnya luar biasa teman-teman sekalian. Ini saya istilahkan emas hitam. Kenapa dikatakan emas hitam? Karena inilah akan menghasilkan pundi-pundi emas yang berasal dari kotoran ternak yang terbuang yang bisa mengganggu masyarakat, tetapi justru sangat berharga di pertanian. Ini tidak ada baunya teman-teman saya. Saya cium tidak ada baunya, seperti bau tanah saja, sudah hilang gasnya. Dan inilah teman-teman sekalian kita taburkan langsung di batangnya. Ya, kenapa kohe sapi? Karena rata-rata sapi di sini mengkonsumsi rumput segar yang diambil dari masyarakat, maka otomatis kohenya itu jauh lebih dominan nitrogennya. Sedangkan ketika masa-masa pembuahan, alangkah bagusnya diberikan langsung kohe ayam, karena ayam itu memakan dedak, dan dedak itu unsur kaliumnya jauh lebih tinggi dibandingkan unsur fosfat dan nitrogennya. Jadi yang saya gunakan ini dalam masa 21 hari setelah tanam, ini saya taburkan di batang-batang ini, diletak bukan di legowonya, tapi persis di batangnya ini yang dulu jaraknya 15 cm tapi sekarang sudah tidak kelihatan. Oke, jadi kita kasihkan di sini. Kenapa dikasihkan teman-teman sekalian? Di sini solusinya air tada hujan. Ketika saya berikan pada masa pupuk dasar, itu sama saja bohong, karena air terkadang besar, kemudian air kohe sapi kita atau pupuk kohe sapi kita akan lari di sawah orang lain. Jadi ketika airnya sudah stabil, kemudian padi kita sudah membesar, baru saya taburkan supaya benar-benar tepat sasaran. Jadi kita taburkan teman-teman sekalian. Kita taburkan, dan saya yakin andai kata padi ini bisa berterima kasih kepada saya. Dia pasti akan mengeluarkan suaranya. Terima kasih wahai tuanku karena telah memberikan makanan kepada saya. Bandingkan ketika kita menggunakan kimia teman-teman sekalian. Ini sejak tadi jam 4 sore sampai menjelang maghrib ini. Saya hanya melihat 1-2 saja petani yang ada di sekeliling saya. Karena kenapa? Dia sudah terkontaminasi dengan kimia. 1 kali saja diberikan pupuk teman sekalian. Sudah diberikan pupuk, dia jarang lagi melihat sawahnya. Padahal konsep bertani, kita sering-sering datang, silaturahmi, seperti hanya bapak terhadap anaknya. Jadikan ini adalah keluarga kita. Dan pastikan dengan mempergunakan unsur organik jutaan bahkan triliunan teman-teman sekalian, makhluk-makhluk yang ada di bawah saya ini berterima kasih hidup dari kohe yang saya berikan. Ini 1 genggam tanah yang saya angkat ini, ketika tanah itu tanah subur, maka jumlah makhluk hidup, jumlah makhluk hidup yang hidup di dalamnya itu menyerupai atau sama saja dengan jumlah manusia seluruh dunia. Artinya miliaran makhluk yang ada di genggaman tanah saya ini. Apalagi kalau kita berikan sampai kurang lebih 43 are ini, berapa jumlah makhluk hidup yang ada di bawahnya, semuanya menunggu hasil atau menunggu pupuk-pupuk organik dari teman-teman sekalian. Jadi ayo kita hidup sehat dengan menggunakan limbah-limbah dapur dalam bentuk pupuk POC, atau menggunakan limbah-limbah dari ternak kita. Dalam hal ini kohe ayam, kohe sapi, kohe kambing, kohe apa saja, bahkan kohe manusia sebenarnya. Ketika itu bisa dikeluarkan dari bak WC kita, difermentasi, ini sangat dibutuhkan makhluk hidup, baik dalam bentuk tanaman ataupun mikroorganisme, makhluk kecil yang hidup di bawah kita. Jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan yang hidup di atas tanah. Manjadda wajadah, manzara'a hasadah. Teman-teman sekalian, saya perlihatkan di sana bagaimana indahnya
dalam keadaan sunset yang ada di Kabupaten Pangkep ini, tepatnya di Belai. Wah, ini adalah pegunungan kars yang akan menjadi ghosti dan menjadi geopark antara Pangkep dan Maros. Ini bersambungan, gunung ini bersambung antara Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros. Kalau Anda pernah dengarkan Raman-Raman, inilah sambungannya teman-teman sekalian. Sebenarnya jauh lebih indah di Pangkep ini, namun yang diberdayakan atau yang dijadikan lokasi wisata itu jauh lebih terkenal Raman-Raman dibandingkan di Belai ini. Manjadda wajadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.